Muhammad Rama Faisal. Sosok ini kita kenal sebagai survivor bencana tsunami yang terjadi di Tanjung Lesung tahun 2018 lalu. Melalui podcast Gelombang Perubahan, Rama telah bercerita tentang momen-momen saat ia menghadapi bencana tsunami. Kita akan mendengar kisah yang berbeda dari Rama, yaitu peristiwa yang terjadi setelah bencana tsunami. Selamat menyaksikan obrolan antara saya dengan Rama di episode yang spesial kali ini. Halo teman-teman, saya Gia Dika. Hari ini saya lagi ada di rumahnya Muhammad Rama Faisal, narator podcast Gelombang Perubahan. Mungkin teman-teman tahu kalau saya bersama sahabat saya Finan membuat sebuah proyek bersama Rama yang dikasih judul Gelombang Perubahan dalam bentuk podcast. Dan podcast itu sudah dirilis dari episode 1 sampai 5 menceritakan tentang detik-detik terjadinya bencana tsunami di Tanjung Lesung. Kita udah dengar sendiri bagaimana perjuangan Rama saat itu di podcastnya. Nah, hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Rama karena ingin dengar langsung dari Rama tentang apa yang terjadi setelah adanya podcast tersebut dan juga setelah peristiwa gelombang tsunami yang dia hadapin. Dan kali ini mungkin teman-teman semua juga banyak pertanyaan tentang apa yang Rama sudah lalui, kemudian ke depannya apa yang ia rencanakan. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Rama hari ini. Hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama Rama yang akan bercerita tentang apa yang terjadi setelah dia menjadi seorang survivor tsunami dan juga peristiwa-peristiwa yang mengikuti kejadian tsunami tersebut. Dan di samping gue udah ada Rama di sini, jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Halo Rama. Halo Mas Gia. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, Rama, apa nih kesibukannya belakangan ini? Baru masuk kantor yang baru, Oke. jadi masih belajar di kantor itu. Habis itu juga di rumah terus ya, karena kan WFH. Oke. Paling olahraga. Lewat podcast Gelombang Perubahan, Rama udah bercerita tentang detik-detik momen terjadinya tsunami dan juga Rama bertahan untuk bisa tetap hidup jadi seorang survivor tsunami sampai sekarang. Nah itu semua orang udah tahu detailnya karena kan Rama udah cerita lewat podcast tersebut. Tapi banyak yang belum tahu tentang momen-momen yang mengikuti di bulan-bulan pertama setelah peristiwa tsunami tersebut gitu. Mungkin Rama bisa ceritain tentang bagaimana kondisi fisik dan mental Rama saat itu. Iya, jadi jelas pasti setelah kejadian pemulihan fisik dulu ya. Karena kan memang kelihatan jelas itu patah tulang di kaki dan beberapa luka bahkan menyebabkan sampai sekarang nggak bisa hilang sisa lukanya gitu. Jadi namanya keloid gitu ya. Sempat bawa ke rumah sakit tapi karena kondisi psikologis nggak stabil waktu itu baik aku dan keluarga. Jadi kita ngikutin saran keluarga besar untuk dibawa ke ahli patah tulang gitu. Selama 5-6 bulan kita coba ikutin arahan dari ahli tulangnya untuk urut dan setelah selesai ternyata di ronsen tapi hasil tulangnya kurang lurus, kurang bagi. Akhirnya di bulan ke-6 harus operasi dan pemulihan dari awal lagi. Nah itu kan secara fisik ya. Kalau mentally sendiri di tengah sakit fisik yang Rama rasakan tuh kayak gimana sebenarnya? Apa sih yang Rama pikirkan saat itu gitu? Yang ada di pikiran Rama? Ya jadi selama proses pemulihan fisik secara beriringan gue coba kenal lagi cari tahu apa yang ada di sisa-sisa. Ibaratnya kan waktu itu kayak udah berantakan gitu ya. Terus kayak mungut lagi apa yang tersisa dari dalam diri sendiri. Mulai sadar bahwa ada beberapa yang harus diurai, mulai cari tahu gimana cara mengurainya, mulai minta bantuan ke teman-teman sekitar. Bahkan ada ibu dari temanku yang datang ke rumah, dia sebagai dosen psikologi datang untuk buat sesi sama aku gitu. Jadi sebenarnya dua hal yang harus Rama lawan ya ibaratnya saat itu untuk bisa dilalui ya. Bukan dilawan, diterima. Diterima. Jadi mungkin buat teman-teman semua saat
kita menghadapi suatu masalah, kadang-kadang kita berpikir untuk melawan masalah tersebut. Sebenarnya lebih kepada acceptance atau penerimaan ya, Rama? Iya. Oke. Dihadapin dulu kali ya. Dihadapi dulu. Oke. Sulit kalau dan acceptance kalimat ya. Kata-kata. Oke. Jadi semua itu menuju proses ke sana. Oke. Nah, Rama melalui banyak hal ya dalam waktu yang bisa dibilang nggak terlalu singkat juga sih, 2 tahun gitu. Dan buat banyak orang 2 tahun itu mengalami hal seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah gitu, sangat sulit untuk dihadapi gitu. Tapi saya lihat Rahma sekarang udah kelihatan lebih fresh, lebih baik, lebih semangat dan berusaha menata hidup gitu kan, coba kerjaan baru dan sebagainya gitu. Nah, itu bagaimana sih Rahma bisa akhirnya menuju ke proses itu gitu, dan juga mungkin Rahma bisa cerita juga gitu tentang pemulihan Rama ini gitu, apa aja yang Rama lalui langkah-langkahnya? Ya mungkin untuk setahun setelah kejadian itu fokusnya, bukan fokusnya ya, yang coba dijalanin adalah selesai mengurai, hadapin apa yang belum beres, belum selesai di kejadian kemarin. 2019 itu jadi tahun apa ya, sulit lah ya. Oke. Dan diselesain secara fisik, secara mental. Aku coba ke dokter, aku coba ke psikolog, dan ada titik terangnya di akhir 2019 sih kalau aku. Oke. Dimana mulai bisa sembuh, mulai bisa pulih secara fisik, juga mulai bisa nerima dan ngelihat terang dari kejadian yang kemarin gitu di 2019. Oke. Jadi sebenarnya kalau melalui hal seperti ini bisa dibilang di masa-masa awal itu memang masa-masa yang paling sulit sampai akhirnya proses berjalan, dan ternyata di titik di tahun 2019 Rama akhirnya bisa menemukan sesuatu yang bikin Rama jadi apa ya, tetap melangkah untuk terus maju gitu ya. Nah, itu juga kan di akhir 2019 sebenarnya ya, bulan September gitu, karena peristiwa bencana tsunami ini sendiri gitu, dari ceritanya Rama gitu akhirnya mempertemukan Rama sama sebuah project bersama Mas Kunto Aji gitu, yang bisa dibilang cukup fenomenal lah project ini karena banyak dibicarain sama orang, yaitu Pilu Membiru Experience gitu. Mungkin Rama bisa cerita tuh gimana dari prosesnya Rama ternyata kok sampai bisa akhirnya cerita Rama bisa diceritakan melalui Mas Kunto Aji lewat medium video musiknya dia sendiri. Iya, jadi Mas Kunto ngepost di Instagram apa yang kalian pikir tentang lagu ini, lagu Pilu Membiru, dan aku coba buat komen jelasin bahwa pengalaman aku kemarin dengan lagu itu seperti apa. Mas Kunto bales, dan selanjutnya dihubungi oleh kreatif direkturnya bernama Mas Novan, dan kita ngobrol. Dia menawarkan untuk wawancara, hanya sekedar wawancara aja waktu itu bilangnya. Aku nggak ada ekspektasi atau gambaran apa-apa, dan aku semangat buat bercerita karena niat untuk mengapresiasi dari album Mantra-Mantra ini. Karena kan memang selama pemulihan setahun itu, salah satu musik yang selalu aku dengerin itu Mantra-Mantra. Gitu. Dan kita janjian buat ketemuan di mall, di mall di Jakarta Selatan, untuk wawancara gitu. Bahkan sampai hari hanya pun beberapa jam sebelumnya aku baru dikenalin sama Mas Aji Santoso gitu. Di situ juga aku udah excited gitu karena kan aku bilang ke Kang Gia tadi bahwa aku udah mulai cari tahu bagaimana cara-cara menyembuhkan lah ya. Dan salah satu orang yang aku lihat itu adalah Mas Aji Santoso melalui sosial medianya gitu. Dan ketika ngobrol dikenalin sama Mas Aji Santoso, itu kayak excited banget gitu. Tapi waktu itu taunya proyeknya cuman interview aja gitu ya? Ngobrol aja, aku nggak expect bakal yang dengerin aku. Jangan kan direkam, yang ngobrolin, yang ngajak ngobrol aku aja itu. Siapa aku nggak expect. Gitu. Jadi benar-benar momen yang terjadi yang dilihat sama teman-teman di video musik itu candid banget gitu ya. Saat Mas Aji bercerita sama Rama bercerita, Mas Kunto perform gitu, itu yang lo sendiri sampai nangis gitu kan, itu benar-benar emang apa adanya ya. Kalau nangis mungkin karena keinget almarhumahnya, bukan karena Mas Kuntonya atau gitu. Ke bawah suasana kembali teringat. Jadi memang Mas Aji sama Mas Kunto itu nemenin aja gitu. Gitu.
Tapi project itu membantu lo kan? Maksudnya dari sisi pemulihan, mungkin kesempatan baru dan sebagainya. Lo ngerasain nggak sih bahwa itu ada manfaatnya buat lo? Kalau saat terjadinya, sebenarnya itu hari itu kan mengingat lagi ya, mengingat lagi dan mungkin nggak ekspektasi buat bakal dinyanyiin secara personal untuk satu band itu. Jadi sedih waktu itu. Saat itu malah sedih gitu. Tapi setelah rilisnya dan banyak teman-teman yang bercerita melalui sosial media, support dan kasih semangat, itu jadi sadar bahwa oh ternyata gue punya energi yang bisa gue bagi waktu itu. Gue karena sebelum wawancara itu kayak ngerasa boro-boro bisa nge-support orang lain gitu, support diri sendiri aja belum beres ya kan. Jadi setelah itu selesai hari itu, terus jadi sadar bahwa oh, ternyata gue ada sesuatu yang bisa gue bagi buat orang-orang sekitar seperti itu. Seru banget, dan jujur aja waktu itu gue ketemu podcastnya, ketemu untuk ide untuk bikin podcast bareng Rama karena ngeliat videonya Mas Kunto Aji. Cuman pada akhirnya gue mutusin untuk kontak Rama tuh bukan karena ngeliat video itu sih, lebih karena gue ngeliat blog lo. Jadi setelah ketemu videonya, gue cari tahu tentang Rama, gue kepoin habis-habisan. Akhirnya gue ketemu blognya, dan setelah baca blognya gue kayak dapat inspirasi baru dan ngeliat bahwa wah ini anak bisa nulis dan ceritanya sepertinya menarik untuk didengarkan lebih banyak orang lewat medium yang berbeda gitu, melalui versi dia sendiri gitu. Nah akhirnya gue kan kontak Rama gitu setelah ngeliat blog itu. Blog itu menurut gue kuat banget gitu, sangat powerful gitu. Lo sendiri sebenarnya bisa ceritain gak sih sampai akhirnya lo bisa nulis blog itu, dan prosesnya pasti susah banget kan. Gue ngebayangin kayak gue aja kalau buat ingat memori masa kecil gitu kadang-kadang sulit banget untuk gue bisa tuangin jadi tulisan gitu. Nah ini lo momen yang recent banget, yang mungkin sedih atau berat buat lo, tapi akhirnya lo bisa tuangin dalam bentuk tulisan. Iya, jadi sebelumnya gue bilang kalau juga tadi gue nyari cara untuk menghadapi ya, menolak bukan menolak melawan ya. Karena dengan cara-cara yang gue coba gagal, gue coba malah bikin gue malah makin parah, itu ada keinginan buat sembuh sebenarnya. Jadi salah satu caranya gue rasa untuk bener-bener dikeluarin apa yang ada di otak gue, karena apa yang gue inget itu bener-bener intens. Dan itu momennya tuh bener-bener yang terjadi itu sangat dekat dan urgensinya tuh bener-bener mepet banget gitu. Dan itu coba gue buat tulis untuk menghadapi trauma itu mungkin ya. Jadi sekalipun sulit banget buat nulisnya, tapi seenggaknya dengan gue menulis, gue menyadari bahwa itu udah kemarin. Itu udah kemarin, dan apa yang gue tulis itu bukan saat ini. Itu sulit sih sebenarnya pas kemarin. Jadi tiap tulis paragraf kayak inget lagi, kok sampai pusing, sampai mual gitu. Ya nggak sedikit gue nangis sekali dua kali tuh nggak sedikit. Gitu. Itu berapa lama tuh sampai akhirnya lo bisa nyelesain si blog itu? 2,5 bulan, tapi nggak bisa gue edit. Karena setelah selesai, gue minta tolong teman gue untuk editin 2 orang. Ya, benar-benar menarik banget ya prosesnya, dan buat gue sendiri itu sesuatu yang sangat inspiring gitu. Akhirnya bisa ketemu sama lo. Waktu gue pertama ketemu sama Rama, gue kan tulis lewat Instagram ya. Gue tulis DM yang panjang banget untuk request bisa ngobrol dan ketemu sama Rama gitu. Karena memang gue ngerasa bahwa ini sesuatu yang harus gue kerjain, dan gue harus bikin project buat Rama gitu. Nah, itu kan mungkin buat beberapa orang kayak apa sih ini permintaannya aneh banget gitu segala macam. Tapi akhirnya lo menerima untuk ketemu gue, dan bahkan akhirnya kita mutusin untuk bikin kolaborasi nyelesain podcast ini gitu. Lo mungkin bisa cerita kayak apa sih yang bikin lo akhirnya accept untuk kayaknya gue harus bikin nih gitu bareng Gia gitu dan Vinan gitu. Iya, awalnya baca chat yang panjang banget itu gue kaget sih. Ya kan? Karena itu di DM Instagram ada kali 8 paragraf, ya nggak sih? Iya. Sama proposal itu di Instagram juga ya?
Enggak proposal setelah. Oh, setelah ya? Iya. Ya jadi ada proposalnya juga, udah kayak mau bisnis, mau pitching gitu kan, mau minta ya. Nah, habis itu gue baca pelan-pelan, ya tadi gue bilang kan bahwa setelah video itu rilis, gue jadi banyak ketemu teman-teman baru yang berbagi cerita, bahkan ya sekedar semangatin gitu. Itu nggak sekedar sih, sorry. Itu nggak semangatin dan ngajak ngobrol gitu. Terus salah satunya mungkin Kang Gi waktu itu mau kenalan gitu, terus gue agak takut, takut lah ya, takut lah, jadi jujur gue. Ya jadi gue berusaha pelan-pelan pahamin apa yang benang merah apa yang mau disampaikan oleh Kang Gia, dan gue bisa melihat bahwa oh ini kesempatan nih buat gue belajar, karena yang Kang Gia tawarin itu adalah sesuatu yang belum pernah gue lakuin gitu. Jadi untuk menyebarkan pesan atau istilahnya apa? Cerita itu lebih luas lagi dalam medium lain, yaitu salah satunya podcast. Dan beliau juga menawarkan gue untuk memperbaiki LinkedIn, dan itu saya wow, kesempatan gitu untuk aku memperbaiki karir gitu. Jadi kita iklan dulu, ada upgrade karir, karena upgrade karir gue bisa berkesempatan gitu. Ya emang seneng banget sih. Tapi tadi kan gue mention cerita ya. Sebenarnya kata-kata yang mau gue mention tuh inspirasi. Tapi lo nggak suka kalau kesannya lo tuh memberikan inspirasi gitu ya. Padahal yang gue harapkan bisa memberikan inspirasi. Maksudnya kita semua mengharapkan itu gitu. Cuman kata-kata itu kayaknya berat banget buat lo ya. Berat. Nah, seru banget gitu karena kita udah sampai di sini kan sekarang. Maksudnya podcastnya yang detik-detik gelombang tsunami melalui gelombang perubahan itu sudah diceritakan lah semuanya gitu. Dan mungkin sekarang orang bakal penasaran sama apa aja yang nextnya gitu kan dari Rama. Tapi buat gue kayak lo udah ada di momen ini, kita akhirnya bisa berteman gitu. Maksudnya ada di saat ini gitu. Apa sih yang ada di pikiran lo bahwa oh gue udah ada di sini nih sekarang gitu loh. Udah banyak yang berubah dari hidup gue, atau lo ngerasa bahwa ini progres biasa aja sih, kayak sesuatu yang emang gue lalui dalam hidup gue. Lo ngerasa gimana sih? Iya, mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah ketemu jawabannya. Kenapa gue gitu, kenapa mesti kayak gitu kejadiannya seperti itu. Dan seiring waktu jadi paham bahwa kayaknya kalau gue nggak dapet musibah kemarin, gue nggak bakal paham atau ngedapetin hal-hal yang saat ini gue dapetin. Kayak kesadaran baru, kayak kesadaran baru, mungkin itu aja deh, itu aja dulu deh. Paling nggak dapat kesadaran baru, iya, apa ya, mungkin sesuatu yang baru yang bisa bikin lo tetap maju gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomongin soal maju ke depan dan juga harapan, mimpi gitu kan. Kan berbeda banget ya kalau gue lihat dari history lo sendiri gitu kan. Sebelum kejadian tsunami gitu, mimpi lo tuh apa sih gitu? Dan sekarang mimpi dan harapan lo tuh apa sih gitu? Setelah kejadian tsunami setelah ya? Tsunami. Sekarang berarti ya? Sekarang. Apa yang gue mimpiin? Kedepannya, betul. Kedepannya gitu ya? Mungkin ceritain dulu dari yang sebelumnya. Apa sih yang lo harapkan dari diri lo gitu? Mungkin kayak cita-cita besar gue tuh ini. Tapi ternyata sekarang cita-cita gue jadi ke arah sini gitu lah. Ya jadi waktu itu gue sekolah di penerbangan STPI Curug sampai 2019 sorry 19 sih bahkan. Itu gue fokus untuk daftar di airlines atau maskapai gitu. Dan kondisi yang bahkan sampai 2020 sekarang sulit untuk di maskapai, dan gue dikasih kesempatan buat belajar dengan kemampuan yang udah gue punya. Dan saat ini gue juga ambil studi di bidang business management. Itu yang ngerasa ngebuat gue oke, nih Ramai memang saat ini pintunya yang dibukain ini. Kesempatannya tuh yang ada seperti ini. Jadi gue berusaha maksimalin kesempatan yang ada di saat ini gitu. Jadi memang lebih kalau dulu tuh udah ngeset sebenarnya. Cuman ternyata karena banyak hal gitu akhirnya justru lebih realistis gitu ya, ngelihat kayak apa aja yang di depan gue, sekarang ini yang gue kerjain. Tapi nih, gue nggak tahu ya, maksudnya kan ini setiap orang beda-beda gitu. Semua kan pasti punya mimpi jangka panjang yang besar yang mungkin nantinya mau gue raih gitu. Kalau lo sendiri udah ada itu belum sih, atau lo masih kayak
gue belum siap, gue masih kayak satu langkah demi satu langkah gitu. Sebenarnya lo dalam tahap yang mana sih? Kalau emang ada sesuatu yang jauh yang mau lo raih itu apa? Yang pasti ini besar banget. Terus lo nggak lebay. Oke. Nggak deh, pokoknya gue mau bisa pertama bisa bermanfaat buat diri sendiri nih. Oke. Dalam segala hal. Habis itu orang-orang sekitar gue harapannya sih bisa gue waduh, IOMI udah kayak kepolisian deh. Bisa gue IOMI orang sekitar seperti itu. Dalam perusahaan yang gue jalanin nanti, yang gue pimpin lah. Entah di bidang apa belum tahu kan ya. Tapi dengan pengalaman-pengalaman yang ada, gue yakin bisa jadi bekal gue buat nantinya. Harapannya pokoknya intinya menjadi seorang pemimpin, entah itu di perusahaan yang lo jalani sekarang ataupun mungkin someday perusahaan yang lo bangun sendiri. Jadi sebenarnya dari yang lo lalui sekarang lo udah bisa mulai menata mimpi lo kembali ya. Mulai berani. Iya, bahkan 2019 gue nanya kan kenapa mesti gue hidup lagi gitu kan. Iya. Tapi sempat ada pertanyaan. Iya, sempat ada pertanyaan kayak gitu sampai akhirnya 2020 mulai ya udah ini saatnya gue jalan lagi. Nah, ngomongin soal Rama, personality Rama tuh udah dikenal, udah ada orang yang mengenal dan mengikuti Rama lah melalui sosial media, apalagi lewat Mas Kunto Aji gitu kan. Terus banyak orang yang berikan komentar langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui video Mas Kunto Aji gitu. Dan semuanya tuh kayak ngasih dukungan dan dorongan gitu. Hampir semuanya ngasih dukungan dan dorongan. Nah, ya dorongan tapi nggak sampai jatuh lah ya. Ya enggak lah. Enggak apa-apa. Dengan kenyataan yang terjadi sekarang gitu loh, bahwa banyak orang yang ngelihat Rama gitu. Apa sih yang Rama ngerasa bahwa Rama bisa kasih untuk ngejawab harapan atas inspirasinya mereka? Aduh, pertama saya masih berat bilang inspirasi. Kedua, buat memenuhi ekspektasi orang kan nggak akan bisa ya. Kita nggak akan bisa. Jadi mungkin pengennya adalah tetap berteman sama banyak orang dan berbagi cerita, terus kayak gue punya masalah, bukan punya masalah ya. Gue punya pengalaman kayak gini, ini bisa jadi pengalaman lo juga. Jadi saling nuker aja, simbiosis mutualisme aja. Tapi kalau gue lihat sebenarnya harapan orang tuh lebih kayak gue pengen ngeliat Rama berhasil dan maju terus gitu loh. Kalau gue lihat ya, maksudnya harapan mereka kan bukan, maksudnya gini, orang mungkin nggak inspirasi kayak relate sama cerita gue. Tapi pada akhirnya gue lihat semua ceritanya tuh pada akhirnya kayak pengen support lo buat maju gitu loh. Ya kan, kayak ada doa-doa dari mereka gitu kan, dukungan. Ya, jadi berat saya. bukan maksudnya jadi kayak wah Rama harus jadi inspirasi yang baik, enggak, tapi mereka lebih ngasih doa bahwa mereka tuh ngelihat lo udah bisa maju aja kayak senang gitu. Iya sih, benar. Ibaratnya orang tuh jadi penasaran ngelihat apa sih next step-nya dari seorang Rama gitu, baik dari teman dekat maupun orang-orang asing yang mungkin ngelihat dan ngasih komentar dari peristiwa yang lo udah. Oh, lo nanya ke gue jadi nih? Nanya ke lo gitu. Selanjutnya apa? Iya. Selanjutnya kita memikirkan pekerjaan aja deh sekarang. Tidak ada. Sebenarnya ada satu project yang sampai sekarang nggak berlanjut, belum berlanjut. Apa tuh? Yaitu penulisan buku. Tapi ini agak berat ya ngomongin buku. Nggak apa-apa. Tapi nulis lah, karena kenapa? Karena gue bisa menemukan diri gue lagi itu dengan menulis. Jadi udah selain selain sebagai coping atau ngebantu gue mengurai masalah gue yang kemarin, itu jadi salah satu value ya, nilai buat gue untuk bisa berbagi pengalaman gue ke teman-teman kayak gitu. Jadi salah satu hal yang udah gue lakuin kemarin adalah nulis jurnal harian, dan dari situ gue dikenalin Kang Gia lagi, dia lagi ke sahabat-sahabatnya, yaitu Teh Cica, dan dikenalin juga ke sahabat Teh Aci, dimana kita berempat saling support untuk bikin tulisan masing-masing gitu. Sayangnya ya mungkin karena pandemi, kesibukan masing-masing. Kesibukan masing-masing. Jadi
prioritas di gue nya turun gue akuin nih Kang, ya kan. Cie. Gitu. Jadi belum tahu belum tahu kapan harus dilanjutin lagi. Tapi memang langkah-langkah itu sudah ibaratnya Rencanain. sudah mulai direncanakan. Mulai direncanain. Pelan-pelan gitu kan menuju ke sana. Oke Rama, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Rama dan gue yakin ini menjawab penasaran dari banyak orang tentang udah nyampe mana sih Rama sekarang gitu loh, terutama yang ngedengerin podcastnya gitu kan. Podcastnya sendiri, gue sendiri nggak expect itu sampai kemana-mana gitu, bahkan ada feedback dari Malaysia gitu, apalagi dari dalam negeri gitu, bahwa mereka ngedengerin dan sesuatu yang bikin mereka pengen tahu tentang perjalanan Rama, dan emang interview ini dibikin juga buat menjawab rasa penasaran itu gitu. Intinya sih dari gue, pokoknya sukses terus. Amin. Semoga rencana-rencananya lancar. Amin. Dan harapan yang udah direncanakan juga bisa terwujud. Amin. Dari Rama. Mungkin ada, bukan pesan ya, ada yang mau disampaikan ya sih buat yang nonton hari ini? Nggak ada. Nggak ada, yakin? Nggak ada. Makasih udah Oke. nonton ini menit-menit terakhir. Kalian orang-orang yang sedikit mungkin banyak yang di tengah-tengah cabut ya. Tapi mudah-mudahan bisa jadi penyambung bahwa gue udah mulai berjalan, nanti kita bisa ngobrol lagi. Kita tuh siapa ya teman-teman? Gue pasti yang nonton karena nggak ada lagi yang lain. Gitu. Mudah-mudahan tetap bisa kabar-kabaran. Oke. Gitu. Yang jelas dari gue sih thank you banget udah bersedia meluangkan waktu untuk ngerjain project podcast Gelombang Perubahan bareng Finan, teman kita yang juga ngerjain detail dari sound dan lain-lain gitu. Jadi terima kasih banget. Sukses. Amin. Sampai kita ketemu lagi dan mudah-mudahan banyak project lain yang bisa kita kerjain bareng lagi. Amin ya Allah. Oke. Sip. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton hari ini. Saya Gia mau undur diri. Semoga video bermanfaat dan juga menarik untuk teman-teman tonton. Jangan lupa untuk like, komen, kemudian share videonya kalau kalian suka. Dan kita ketemu di konten-konten lainnya. Oke, bye-bye.